kami ada hari ini. Karena kasih Tuhan bagi setiap kami hanya melalui pengorbanan kematian Yesus di atas kayu salib, kami menang. Kami diselamatkan. Kami disembuhkan. Ajar setiap kami Tuhan untuk terus kami melihat karya pengorbanan kasih Yesus di atas kayu salib. Ajar setiap kami Tuhan pada siang hari ini kami untuk duduk diam. Kami mau melihat salib di depan hadapan kami. 2000 tahun yang lalu, karena kasih-Nya kepada setiap kami, karena kesetiaan-Mu kepada Bapa, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan duduk diam. Biarlah salib Tuhan pada siang hari ini memperingati setiap kami, sehingga kami mampu, sehingga kami semakin kuat, sehingga kami tetap teguh di dalam Tuhan, sehingga kami terus menghargai karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami bisa berada di tempat ini, kami bisa dalam keadaan yang baik, kami bisa berdiri di tengah-tengah di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, tepuk tangan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pada saat siang hari ini kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Titipkanlah isi hati-Mu kepada hati hamba-Mu. Sederhanakanlah firman Tuhan sehingga setiap kami yang mendengar kami diberkati. Setiap yang mendengar kami diberikan kekuatan. Ada mujizat, ada kuasa. Kami percaya hadirat Tuhan turun atas setiap kami. Ibadah online, ibadah offline, kami percaya berkat-Nya sama. Kami percaya mujizat-Nya sama. Hadirat Tuhan tidak pernah terbatas oleh waktu. Oh Yesus, Roh Kudus hadir tengah-tengah kami. Jawab setiap kami percaya. Kami akan duduk diam. Kami akan merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengar firman-Mu. Berbicara Roh Kudus atas setiap kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya, siap mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk bagi Bapak Saudara. Saya persilakan untuk kita duduk bersama. Oke, shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Gimana kabarnya? Baik? Amin. Puji Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus terus menyertai kehidupan kita, terus melindungi, dan saya yakin dan percaya walaupun hari ini ada kesempatan ibadah offline gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang mengikuti ibadah secara online, saya yakin percaya hadirat Tuhan terus ada di tengah-tengah setiap kami. Amin. Kita bersyukur ya. Hari ini saya juga senang bisa bertemu kembali ya. Biasanya tiap minggu. Tidak terasa sudah 1 tahun Corona ulang tahun ya. Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara. Ternyata itu Corona dalam negara kita, dalam dunia ini udah 1 tahun. Tapi saya percaya tidak mematahkan semangat kita untuk kita terus datang sama Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mengingat hari ini ya, adalah ibadah Jumat Agung kematian Tuhan Yesus, adalah bentuk sebuah kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Kita lihat bahwa perjalanan Tuhan Yesus, Ia datang ke dunia bukan senang-senang atau menikmati dunia ya.
Kita lihat perjalanan Tuhan Yesus sampai ia mati di salib. Dia menderita, dia disiksa, sampai dia harus disalib. Tidak sedikit penderitaan yang Yesus alami selama hidupnya. Di dalam pelayanannya. Di dalam pelayanannya kalau Bapak Ibu Saudara ingat, seringkali ahli-ahli Taurat orang-orang Yahudi dengan sengaja memberikan sebuah pertanyaan yang tujuannya untuk mencobai Tuhan Yesus. Supaya dicari-carilah kesalahan Tuhan. Kita aja udah berbuat benar, kadang-kadang disalahin aja capek ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus, di mana pelayanan orang ahli-ahli Taurat melihat seringkali dicari kesalahannya Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya pernah juga mau dilempari batu. Sampai pada akhirnya sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Sebelum Tuhan sampai di tempat tengkorak, kalau bahasa Ibraninya itu adalah Bukit Golgota ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus harus memakai mahkota duri. Tuhan Yesus harus dipukul, harus dicambuk, diludahi. Dia harus pikul salib. Sampai di atas kayu salib, inilah kalimat terakhir yang menjadi tema kita hari ini. Iya. Yaitu it is finished, sudah selesai. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19, mau sebelum corona, setelah corona, Yohanes tetap di perjanjian baru. Masih ingat Bapak Ibu ya? Tetap dibaca ya Alkitabnya ya. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Kita akan baca bergantian ayat yang ke-28, Bapak Ibu Saudara yang ke-29, nanti 30 kita baca bersama-sama. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai 30, perikopnya Yesus mati. Saya baca terlebih dahulu. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Amin. Ayat yang 30 kita baca sama-sama. 3, 2. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia, amin. Firman Tuhan khotbah saya hari ini yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu kalimat perkataan Tuhan Yesus sebelum ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Tuhan bilang sudah selesai. Temanya pendek sekali ya. Hari ini yang saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara yang saya pelajari, makna kalimat perkataan Yesus sudah selesai. Yang pertama saya pelajari, makna yang pertama adalah tugasnya selesai. Tugas selesai. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Di sini tertulis bahwa Tuhan bilang bahwa aku telah mempermuliakan engkau dan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Jadi Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa. Tadi kita sudah baca sama-sama Bapak Ibu Saudara bahwa perkataan Yesus sudah selesai yang diucapkan. Bukan pada saat Yesus lagi dipikul salib atau di mahkamah agama atau saat di hadapan Pilatus.
Tapi perkataan Yesus sudah selesai saat di atas kayu salib. Itu yang menjadi teladan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Maukah kita menyelesaikan tugas yang sudah dimulainya sampai selesai? Tuhan Yesus dapat tugas dan diselesaikan. Banyak orang mau memulai tetapi tidak mau menyelesaikan. Nah, ini dia. Di poin yang pertama makanya saya memberikan poin yaitu tugas harus selesai. Berapa banyak keluarga yang sudah bersepakat memulai untuk hidup berkeluarga sampai harus berupaya mengusahakan, mengumpulkan duit agar bisa menikah, gitu ya. Tetapi di dalam perjalanan pernikahan ada masalah keuangan, ada masalah perbedaan, pemahaman, perselisihan, ada cekcok aja tiap hari. Sehingga berpikir, aduh kayaknya mau mengakhiri aja deh. Aduh kayaknya cerai aja deh. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita harus selesaikan kehidupan rumah tangga kita, Bapak Ibu. Saya selalu sampaikan kepada setiap peserta BPN ya, bimbingan pranikah. Jangan sampai ada muncul kata cerai. Menurut saya, bukan hanya nggak boleh keluar mulut, tapi dipikirkan aja udah tidak boleh. Saya yakin di pikiran Bapak, Ibu, Saudara, walaupun tidak Saudara ucapkan, kita cerai aja, tanpa harus berkata, tapi engkau sudah berpikir dalam pikiranmu, dalam hatimu engkau cerai. Sorry to say, saya kan percaya itu udah gak berkenan di hadapan Tuhan. Udah gak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan Yesus pernah bilang, jika engkau mengingini perempuan itu serta menginginkan dalam hati, engkau sudah berzina. Belum melakukan loh. Baru mengingininya aja dalam hati aja sudah berzina. Engkau sudah belum mengucapkan kata cerai, tapi di dalam hatimu sudah berniat cerai. Saya akan percaya itu sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika Bapak, Ibu, Saudara pernah gitu ya merasakan demikian, saya cuma sampaikan minta ampun sama Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Minta ampun. Karena saya akan percaya kebenaran firman Tuhan harus tetap kita lakukan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apalagi bagi setiap anak-anak muda gitu ya, yang hari ini online. Kalau di dalam pemikiranmu, dalam pernikahan Kristen bisa cerai, ya jangan nikah dulu dah. Ya, tunggu dulu, tunggu. Tunggu kapan Pak Pendeta? Tunggu aja dulu. Ya sampai kapan? Ya sampai Tuhan panggil aja lah kalau begitu, Maya. Masalahnya kalau model anak muda kayak begini, mau nikah mau cerai, ujungnya pasti menyakiti hati. Udah pasti, mending jangan nikah dulu dah. Tunggu aja ya, sampai tunggu Tuhan datang juga nggak apa-apa, nggak usah nikah ya. Makanya harus perlu diingat-ingat di dalam pernikahan kekristenan. Setiap Bapak, Ibu, Saudara pada pagi hari ini yang datang ke tempat ini ibadah secara offline, dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini sudah join bersama-sama dengan kami di ibadah online, jika kau hari ini dalam keadaan sakit penyakit, saya percaya mungkin pernah merasa bahwa kok belum sembuh-sembuh ya Tuhan, saya udah gak kuat, saya udah nyerah aja deh. Saya udah nggak bisa Tuhan, saya udah nggak tahan. Firman Tuhan ngingetin bagi setiap kita untuk kita menyelesaikan sampai tuntas. Tetap percaya kepada Tuhan, terus berjuang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini mungkin merasa tekanan hidupmu, merasa terlalu dalam, banyak orang yang menyalahkan, terlalu banyak tekanan dari keluarga, dari orang-orang sekitar, dari lingkunganmu. Merasa bahwa menjalani hidup ini, aduh udah capek banget. Tiap hari, aduh kayaknya ngerasa tekanan hidup. Tuhan, kayaknya aku udah capek deh Tuhan. Mending udahan aja deh Tuhan, cabut aja deh nyawaku. Kok nggak aku bunuh diri, gitu ya. Firman Tuhan hari ini, sampaikan buat Bapak, Ibu, Saudara,
Selesaikan tugas kita sampai selesai. Kita mau terus semangat, kita mau terus andalkan Tuhan. Mungkin di hari-hari ini dalam rumah tanggamu sedang diambang kehancuran, komunikasi udah nggak baik, sudah ada tidak ada lagi kasih satu dengan yang lain. Saya udah nggak bisa mengasihi suami saya pernah menduakan saya. Dia pernah selingkuh, saya udah nggak mau lagi Pak Pendeta, udah nggak mau lagi. Saya udah nggak mau sama istri saya selalu merendahkan saya, menekan saya. Saya udah nggak mau lagi, saya udah nggak mau. Firman Tuhan mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara hari ini, selesaikanlah kehidupan rumah tanggamu Bapak Ibu. Kita mau lihat karya salib Yesus Kristus. Kita mau menyelesaikan tugas kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa perjalanan Yesus dan sehingga ia mengatakan sudah selesai pada saat waktu di akhir hidupnya. Di sini saya tulis bahwa sudah selesai yang Yesus ucapkan bukan sebuah kekalahan, tetapi sebuah kemenangan Bapak Ibu. Sudah selesai yang Yesus ucapkan bukan sebuah kekalahan, tetapi sebuah kemenangan. Itulah yang bisa menjadi teladan bagi setiap kita. Kita mau berjuang menyelesaikan tugas. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, keadaan masalahmu, di dalam rumah tanggamu, masalah hidupmu, kau harus selesaikan. Amin. Amin. Bukti ya saudara. Bukti bahwa saudara masih harus menyelesaikan. Dengar baik-baik. Buktinya adalah kalau saudara masih diberikan kesempatan bangun di pagi hari, itu adalah kesempatan yang Tuhan beri. Artinya kita bisa menyelesaikan. Kita bisa menyelesaikan masalah hidup kita. Kita bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Kita bisa menyelesaikan segala sakit penyakit dalam hidup kita. Amin. Saya yakin dan percaya kalau di pagi hari, Bapak Ibu Saudara hari ini, pagi hari bisa bangun, bisa ikut ibadah. Bapak Ibu Saudara pada pagi hari bisa menghirup udara. Walaupun masalah masih ada. Masalah masih ada, utang masih ada. Keluarga yang kita nggak suka masih ada. Suami yang tadi malam bikin ngeselin masih ada. Istrimu yang tadi malam marah-marah masih ada. Tapi kalau engkau pada pagi hari engkau bangun, artinya Tuhan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan semua tugasmu. Engkau bangun masih dalam keadaan sakit penyakit gitu. Tuhan kok belum sembuh sih aku? Tuhan aku kok masih belum sembuh sih? Mungkin saudara nggak bisa terbangun gitu kan? Tertidur tapi pas pagi hari. Suatu saat nanti gitu ya. Saudara masih melihat matahari. Masih terbangun, saya yakin percaya. Kita masih harus tetap berjuang. Kita mau menyelesaikan segala tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Itu makna sudah selesai yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang saya pelajari adalah dibayar lunas. Ini dia. Makna perkataan Yesus sudah selesai yang kedua adalah dibayar lunas. Dalam 1 Korintus pasal ke-6 ayat yang ke-20 kita akan lihat sama-sama. Dalam 1 Korintus pasal ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal ke-6 ayat yang ke-20. Yang sudah mendapatkan katakan amin. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Melalui kematian Tuhan Yesus, hidup kita sudah dibayar lunas. Segala dosa yang kita perbuat melalui kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan sudah bayar lunas. Jika tidak ada kematian Tuhan Yesus, sampai kapanpun keturunan kita, generasi ke generasi, tanpa ada pengorbanan Yesus di atas kayu salib,
Hanya maut yang menjemput kita. Hanya maut yang menjemput kita. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal ke-6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut. Tanpa Yesus Kristus mati di atas kayu salib, hanya maut yang jemput kita. Tapi karena kasih Tuhan nih, balik lagi karena kebaikan kasih Tuhan. Yang tadinya hanya maut yang menjemput kita, sekarang Bapa di surga menunggu-nunggu kita. Segala upah dosa maut sudah Tuhan bayar lunas. Mungkin orang-orang di sekitarmu pernah berkata dan melihat perbuatan yang saudara lakukan, Tuhan gak bisa ampuni. Udah terlalu besar dosamu. Orang-orang mengecap kita, percuma lu doa, percuma datang gereja. Pasti Tuhan gak denger karena dosamu itu. Tapi saya mau bilang, tidak ada dosa sebesar apapun yang Tuhan tidak ampuni. Tidak ada. Hanya manusialah yang mengkotak-kotakan, hanya manusia yang mengecap kita. Tapi saya mau bilang, perbuatan apapun, mungkin engkau pernah selingkuh, pecandu, pemabuk, judi. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, hari ini segala dosa yang pernah kita perbuat, Tuhan telah bayar lunas. Tuhan kita beda sama tetangga sebelah Bapak Ibu. Kalau tetangga sebelah sukanya ngurusin masa lalu kita. Tapi kalau Tuhan kita nggak pernah berurusan dengan masa lalu kita. Nggak pernah sama sekali. Dia nggak pernah mengungkit, nggak pernah berurusan masa lalu kita. Tuhan hanya berurusan pada kehidupan saudara hari ini dan ke depannya. Hidup kita sudah dibayar lunas, dosamu sudah dihapuskan. Engkau sudah dibayar lunas. Engkau yang terikat Tuhan telah bebaskan. Dari percabulan, perzinahan. Tuhan sudah bebaskan. Dari segala sakit penyakit melalui bilur Yesus Tuhan sembuhkan. Hidup kita sudah dibayar lunas. Jadi kalau saudara merasa tidak layak terus di hadapan Tuhan, bukan demikian kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita sudah dibayar lunas Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada rasa bahwa kita jauh sekali di hadapan Tuhan, kita tidak layak, tidak berkenan. Itu adalah di poin yang kedua. Makna yang kedua adalah dibayar lunas. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara adalah diperdamaikan dengan Allah. Dalam kitab Roma pasal ke-5 ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi di sini Paulus menulis bahwa sebelum ada kematian Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Allah sebuah perseteruan gitu ya. Tetapi melalui kematian Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. Melalui kematian Tuhan Yesus. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak akan kita masuk dalam kerajaan surga tanpa kematian Tuhan Yesus. Karena pengorbanannya itu. Makanya kalau kita mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib gitu ya, kita yang dosa, dia yang nanggung. Kita yang mau ke surga, dia yang harus menderita. Gak ada enak-enaknya. Malah kita yang dibikin enak. Gitu ya. Tapi biarlah melalui memperingati kematian Tuhan Yesus, di poin yang terakhir ini ada diperdamaikan dengan Allah. Saya akan percaya kita manusia yang hina, yang tadinya tidak dapat diselamatkan, tapi melalui kasih-Nya, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita bisa diselamatkan. Sungguh saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini kita mau menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan bagi setiap kita.
Dan di akhir firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, marilah Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama menghayati kematian Tuhan Yesus. Dan nanti perjamuan kudus akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kita sama-sama yuk memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita mau makan dan minum perlu dengan ucapan syukur, karena melalui pengorbanannya kita bisa diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya saya kira percaya kita diberkati. Dan mari sama-sama kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kami bahwa kami harus menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan setiap kami. Dikala kami nyerah, Roh Kudus berikan kami kekuatan. Dikala saat kami tidak kuat menghadapi, kiranya Tuhan berikan setiap kami kekuatan, sehingga kami bisa terus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Sekolahmu, pekerjaanmu, masa depanmu, rumah tanggamu, kehidupanmu. Kamu percaya kami bisa melakukan perkara-perkara yang hebat saat kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kiranya bagi setiap kami bisa terus menghargai karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya firman Tuhan tertanam bagi setiap kehidupan kami, dan kami akan terus tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Haleluya. Amin.